Insya Allah ibu-ibu, sebelum kita lanjut kepada baca fadilah amal, mari kita sama-sama buka dulu ya dengan bacaan bersama-sama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu sebelum kita baca untuk bab fadilah selanjutnya, yaitu mari kita sama-sama dulu kita ingat lagi, yaitu ada pada taklim ya. Apa sih taklim dan ta'lim itu? Yaitu adalah kegiatan belajar dan mengajar yang dipimpin oleh seorang mutakalim, di mana di situ dibacakan firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah. Kemudian tujuannya yaitu bagaimana kita dengan taklim ini kita bisa memahami ya perintah-perintah Allah yang sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, seperti itu. Dimana taklim itu fadilah daripada taklim, barang siapa duduk sejenak di dalam majelis ilmu atau majelis taklim, maka akan diampuni semua dosa-dosanya, ya kan? Kemudian doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di dalam majelis ini tuh penuh dengan keberkahan, dan kemudian para malaikat itu turun, Bu, kelihatannya dari sosok yang malaikatnya menuju ikut senang melihat di mana di dalam tempat itu ada kegiatan yaitu membaca taklim ya, seperti itu. Kemudian barang siapa yang langkah kakinya dimudahkan menuju majelis taklim, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Barang siapa sejenak duduk di majelis taklim, maka orang tuanya juga dirinya akan dimintakan maaf oleh binatang-binatang di sekitarnya ini ya. Kemudian dimintakan ampunan, kemudian didoakan. Semoga semuanya itu amal dan semuanya menjadikan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sejenak duduk di dalam majelis ilmu lebih baik daripada dunia beserta isinya ya. Kemudian juga nanti apabila di dalam taklim itu ada firman-firman Allah dan sebagainya, maka kita dengarkan ya. Kemudian kita masukkan dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Nggak harus semuanya, tapi step by step, sedikit demi sedikit ya. Majelis yang ada di sini ini, taklim ini bisa satu, ada majelis taklim di dalam satu tempat bisa menghancurkan 40 majelis atau tempat-tempat atau kumpulan komunitas ya, Bu. Majelis itu biasanya yang tinggal pada Allah Subhanahu wa taala ya. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke dan ke belakang. Kemudian untuk adab-adabnya agar kita itu bisa tawajuh ya. Insya Allah sudah pada punya wudhu ya, Bu ya. Ada adab-adab batin dan ada adab lahir, yaitu adab-adab batin yaitu ta'zim wal ihtiram, tasdik wal yakin, ta'atur fil qalbi, niyatul amal wa tabligh. Kemudian adab-adab lahir yaitu disunahkan mempunyai wudhu, insya Allah daripada wudhu ya, Bu. Kemudian juga disunahkan bulan sholat sunnah 2 rakaat tadi, mungkin di rumah ya, bismillah ya. Kemudian karena apapun kebaikan amal sholat itu apabila diawali dengan sholat, insya Allah akan memberikan kesan yang lebih dalam dan kita dimudahkan hati kita untuk mengamalkannya. Karena sholat itu adalah cara kita makhluk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala meminta sesuatu semuanya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kemudian juga disunahkan memakai penutup aurat, memakai wangi-wangian, dan hidup kalau begini cantik-cantik, Bu. Nggak kayak di rumah pakai daster bolong lagi, ada bau asap, kan? Nah kalau di sini nih udah cantik, bajunya bagus-bagus, kemudian pakai bengis lagi. Bengis apa sih, Bu? Pakai lipen, kincu, kan? Apa
kapan lagi kalau di rumah mana bolong-bolong pakai gincu ya kan, udah bau asap bolong lagi. Asap bolong tuh paling enak tuh karena apa, ada ventilasinya. Nah, karena kata suami saya kalau Esther bolong tuh ibarat apa, istrinya sudah lama, jadi semakin lama sudah semakin ngangenin katanya. Nah, makanya nggak usah dibuang, cuman kan geli ya. Dan memang enak Bu kalau udah itu, kalau nggak kita iniin kadang-kadang buat lap sama anak apa yang bantu-bantu yang bolong-bolong tuh kayaknya ada penuh sensasinya ya. Gitu. Kemudian disunahkan memakai wangi-wangian, duduk rapat-rapat ya. Kemudian juga nanti dengarkan apa yang dibaca, jangan melihat siapa yang membaca. Karena kita kalau nggak bisa membaca, nanti pikiran kita itu yang ke situ itu. Ya kalau yang dibaca itu jelas benar, yaitu adalah Al-Quran, maksudnya firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW, dan pasti benar dan pasti baik. Kemudian apabila di situ ada disebut nama Allah, jawab apa Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Azza wa Jalla. Ada di situ disebut Rasulullah, maka kita jawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nabi-nabi kita jawab alaihi salam. Orang dimuliakan Allah radhiyallahu anhu, laki-laki anha, perempuan anhum apabila banyak sahabat-sahabat dan sebagainya. Kemudian rahmatullah alaih, orang yang dirahmati Allah ya. Kemudian laknatullah alaih, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak maksudnya dijauhkan dari akhlak mereka ya. Kemudian taklim diawali dengan istighfar dan sholawat 3 kali, ditutup dengan doa kafarah majelis ya Bu. Kemudian juga apabila mau keluar masuk di dalam halakoh ini, nggak usah pakai ini, cukup isyarat aja biar nggak mengganggu ya. 1 jari, 2 jari, misalnya mau wudhu ya. Apabila kita datang, nggak usah banyak assalamualaikum dan macam-macam, untuk mengganggu cukup dengan langsung duduk ya, seperti itu. Kemudian juga niatkan mendengarkan taklim dengan sesungguhnya walaupun ngantuk. Nah, kalau ngantuk itu berarti sakinahnya udah ada tapi hidayahnya belum masuk ya Bu. Sakinah kata ngaji Bang enak tidur, tapi hidayahnya dengan udah ngerti. Nah, gak apa-apa ya, namanya duduk itu berarti sudah dapat ketenangan ya Bu, dan insyaallah ya. Tadi adalah adab-adab berarti adab lahir dan tadi adab batin sudah ya, insyaallah. Kemudian langsung ya kita lanjut dengan membaca fadilah amal per babnya. Ya silakan, jadi ngelikannya ke kanan ya. Nah, ayo salah nih, kalau mau dengerin aja. Sampai bab mana silakan. Kisah sahabat yang ini Boleh, pertama. 69. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah keadaan sholat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdullah bin 69 saya halaman 69. Yang 4. Iya, keempat. Kisah keadaan sholat Bismillahirrahmanirrahim. 4. Kisah keadaan sholat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdullah bin Jubair, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat yang lain. Syekh Mujahid rahmatullahu alaihi menceritakan tentang sholat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Jika mereka telah berdiri tegak untuk sholat, mereka laksanakan kayu yang terpaku ke bumi. Mereka tidak bergerak sedikit pun selain gerakan sholat. Dari kitab Tahribul Khulafa. Para ulama telah menulis bahwa Sayyidina Ibnu Zubair radhiyallahu anhu mempelajari sholat dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mempelajari langsung dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat bagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan sholat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu diikuti oleh Sayyidina Ibnu Jubair radhiyallahu anhu. Syekh Sabit rahmatullahu alaihi berkata, jika Sayyidina Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu berkata demikian lama Sayyidina Ibnu Jubair radhiyallahu anhu sujud tanpa gerak sedikit pun, sehingga burung-burung hinggap tentang di atas punggungnya. Ia pernah ruku semalam suntuk hingga subuh. Kadangkala ia menghabiskan malamnya hanya dengan sujud.
Pernah ketika terjadi pertempuran, Sayyidina Ibnu Jubair radhiyallahu anhu sedang sholat di dalam masjid. Tiba-tiba dinding masjid terkena peluru batu yang menyebabkan sebagian bongkahan dindingnya melayang di antara janggut dan lehernya. Namun ia tidak goyah dan tidak memendekkan ruku serta sujudnya. Pada saat lain ketika ia sedang sholat, anaknya yang bernama Sayyid Hasim tidur di sisinya. Tiba-tiba seekor ular terjatuh dari atap dan membelit anaknya. Anak itu menjerit sehingga seisi rumah panik dan berlarian mendatanginya. Akhirnya mereka berhasil membunuh ular itu. Tetapi Sayyidina Ibnu Jubair radhiyallahu anhu tetap tenang dalam sholatnya. Setelah salam ia bertanya, tampakkan ada keributan. Apakah yang telah terjadi? Istrinya menjawab, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu. Anak ini hampir mati tetapi engkau tidak mengetahuinya. Ia menyaut, celakalah kamu jika aku perhatikan hal lain dalam sholatmu. Maka bagaimanakah sholatku dari kitab hidayah dan lainnya. Pada akhir zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia ditikam belati yang menyebabkan wafatnya. Darah terus mengalir dari lukanya sehingga ia sering tidak sadarkan diri. Meskipun begitu keadaannya, jika orang mengatakan kepadanya bahwa waktu sholat telah tiba, ia segera mengerjakan dalam keadaan seperti itu. Ia berkata, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sering sholat sepanjang malam dan menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat dari kitab Muqtahab Hanjul Umal. Sedangkan kebiasaan Sayyidina radhiyallahu anhu jika tiba waktu sholat, tubuhnya akan bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Seorang bertanya, mengapa keadaan menjadi seperti ini? Ia menjawab, telah tiba saatnya bagiku untuk menunaikan amanat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku, yang langit, bumi, dan gunung tidak mampu memikulnya. Seseorang bertanya kepada Syekh Khalid bin Ayyub rahmatullahi alaih, apakah lalat-lalat tidak mengganggumu ketika sholat? Ia menjawab, seorang penjahat yang dicabut polisi, ia akan berusaha sabar tanpa bergerak sedikit pun, dan ia akan membanggakan diri dengan berkata, meskipun aku dipukuli, aku tidak bergerak sedikit pun. Lalu bagaimana dengan diriku jika aku berdiri di hadapan Rohmu? Lalu aku terganggu hanya karena seekor lalat. Sewaktu akan mendirikan sholat, Syekh Muslim bin Yasir rahmatullahi alaih berkata kepada keluarganya, teruskanlah berbicara kalian, aku tidak akan tahu apa kalian bicarakan. Suatu ketika ia sholat di Masjid Jami Basroh, tiba-tiba sebagian tembok masjid runtuh. Orang-orang pun berlarian dan ribut berkumpul di sana, tetapi ia mengetahui apapun yang terjadi. Syekh Hatim Hasan rahmatullahi alaihi ditanya tentang bagaimana keadaan sholatnya. Ia menjawab, jika waktu sholat tiba setelah berwudu, aku berjalan ke tempat sholat. Lalu aku duduk sejenak hingga seluruh tubuhku tenang. Kemudian aku berdiri memulai sholat. Saat itu kubayangkan Ka'bah berada di depanku dan kakiku seolah-olah berada di atas sirat. Surga di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku, dan terbayang malaikat pencabut nyawa berdiri di belakangku. Aku merasa inilah sholatku yang terakhir. Selanjutnya aku berusaha mengerjakan sholat dengan khusyuk dan wudu, dan aku berada di antara dua perasaan, yaitu takut dan harap. Apakah sholatku diterima atau tidak? Dari kitab Ihya Ulumuddin. 5. Kisah. Jadi ganti. Buat 10 ya, Mi? Ya urutannya udah habis Fadilah sholat. Atau manita 242 ya. jauh amat sih langsung ke padilah sholat. Halaman berapa? Ya kan sahabat barusan sholat. Iya.
berapa 305 42 tersalah. 305 Jadi ada yang terakhir berapa? sekitar 305 kisah sholatnya orang-orang soleh. Bisa sholat. Pasal 2. Tadi langsung lagi 305 Fatilah sholat. Fatilah sholat. kisah sholatnya orang soleh. Iya. baca babnya dulu Bu. Fadilah sholat. Fadilah sholat. Fadilah sholat. Bisa sholat. Kencang dong saya. Yang kencang banget baca sendirian lagi. Mana dengar? Mana itu dikatakan tentang Syekh Abdul Wahid rahmatullah alaihi, seorang ahli tasawuf yang masyhur. Dia berkata, suatu hari rasa tentu menyerangku luar biasa sehingga aku meninggalkan wirid dan zikir-zikirku. Malam itu aku bermimpi berjumpa dengan seorang gadis cantik jelita berpakaian sutra hijau sekujur tubuh. Gadis itu hingga sepatutnya sibuk membaca tasbih. Gadis itu berkata, milikilah aku menginginkan engkau. Kemudian dia membaca beberapa bait syair dari dua. Setelah terbangun dari mimpiku, aku membaca beberapa bait syair dari dulu. Aku balik bersumpah tidak akan tidur malam hari. Diriwayatkan sedang 40 dia sholat subuh dengan wudhu, sholat isya dari kitab Mizatul Majlis. Syekh Nazar Sa'di rahmatullah alaihi, seorang ulama selama 60 tahun menangis karena cinta dan rindunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu malam dia bermimpi melihat sebuah sungai mengalir penuh kasturi, di setiap sisinya berderet pohon-pohon mutiara dan emas. Beberapa orang gadis belia yang sibuk tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bertanya kepada mereka, siapakah kalian? Gadis-gadis itu menjawab dengan membaca dua bait syair yang lebih kurang bermaksud. Kami diciptakan oleh Tuhan manusia seluruh alam, yaitu Tuhan Nabi Muhammad SAW, orang yang berdiri di hadapan Allah sepanjang malam serta selalu bermunajat kepada Tuhan semesta alam. Syekh Abu Bakar dari rahmatullah Allah berkata, ada seorang hamba muda yang tinggal bersamaku. Siang hari ia berpuasa dan malam hari ia bertahajud. Suatu hari ia mendatangi dan bercerita, semalam aku tertidur dan aku bermimpi melihat dinding mina telah terbelah dan keluar darinya beberapa gadis yang cantik jelita, namun salah seorang di antara mereka ada yang amat buruk rupanya. Aku bertanya kepada mereka, siapakah kalian? Siapakah yang bermuka buruk itu? Mereka menjawab, adalah malammu yang dahulu yang penuh dengan badan, dan yang buruk itu adalah malammu yang sekarang yang habis untuk tidur. Dari kitab Nurhatul Majlis. Seorang syekh berkata, suatu malam kantuk yang luar biasa menyerangku sehingga mataku sulit terbuka. Aku bermimpi melihat seorang gadis yang cantik rupawan. Belum pernah aku melihat gadis secantik itu seumur hidupku. Aku juga mencium semerbak harumnya dan belum pernah mencium bau seharum itu. Gadis itu memberiku sehelai kertas berisi 3 bait syair yang kurang lebih artinya, engkau sibukkan dirimu dengan kelezatan kantukmu sehingga engkau belalaikan istana-istana surga itu yang di dalamnya kau akan kekal dan akan hidup selalu. Bangunlah engkau segera dari kantukmu, bacalah Al-Quran, dan dalam tahajudmu itu lebih baik daripada engkau tidur selalu. Saya itu berkata, setelah mimpi itu setiap aku diserang kantuk aku teringat saya tersebut dan kantukku lenyap seketika. Saya antara Ahmadullah alaika berkata, suatu hari aku pergi ke pasar dan ada seorang hamba saya wanita yang sedang dijual sambil diberitahukan bahwa hamba itu gila. Lantas aku membelinya seharga 7 dinar dan membawa wanita itu ke rumah. Ketika lewat tengah malam, kulihat wanita itu bangun lalu berwudu dan
selesai sholat, dalam salatnya ia nangis. Wanita itu bangun lalu berwudu dan dia lagi terus sehingga aku mengira dia akan mati selesai sholat. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkata, wahai Tuhan yang kusembah demi cintamu kepada kasihanilah aku. Mendengar ucapan itu aku berkata padanya, jangan berkata seperti itu, tetapi katakanlah demi cintaku kepadamu. Mendengar ucapanku ia terkejut dan marah. Ia berkata, demi apa, demi zat Allah, seandainya bukan karena cintanya kepadaku tidak mungkin dia menidurkanmu dengan nyenyak dan mendirikan aku seperti ini. Setelah berkata demikian ia tersungkur sambil membaca beberapa bait syair yang isinya kegelisahan makin nyata. Kabut yang membara, kesabaran yang sirna, berlinang-linang air mata, bagaimana seseorang akan bahagia sementara perlu tenggelam hatinya dengan kegalauan, kerinduan dan cinta. Ya Allah, jikalau ada sesuatu perkara yang dapat membuatku bahagia, maka anugerahkanlah kepada hamba. Kemudian ia berdoa dengan keras, ya Allah, hubunganku denganmu yang selama ini tersembunyi telah diketahui oleh makhlukmu. Sekarang ambillah aku. Setelah berkata demikian dia menjerit keras lalu meninggal dunia. Kisah sama seperti di atas juga terjadi pada Syekh Siri rahmatullah alaihi. Najilah berkata, aku membeli seorang hamba sahaya wanita untuk berkhidmat kepadaku beberapa hari lamanya. Ia berkhidmat kepadaku, namun ia masih menyembunyikan jati dirinya. Ia memilih suatu tempat khusus untuk bersalat. Setelah bekerja ia langsung pergi ke tempat itu dan menyibukkan diri dengan sholat. Suatu malam kulihat ia sibuk sholat malam atau sibuk berdoa. Ia